Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum min Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam Qadar itu? Malam Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa sababan musilan ilal jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahibin wa sahibat, khusus yang saya hormati kepala wilayah BRI yang ada di Tangsel dan juga wakil kepala wilayah, begitu juga kepala bagian dan saudara-saudaraku seluruh karyawan BRI yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki Ramadan yang ke berapa sekarang? Yang ke-25. Insya Allah yang ke-25. Yang harapan kita semuanya insya Allah mudah-mudahan semua amaliyah Ramadan kita, puasa kita,
amalan infak kita, salat tarawih kita, dan juga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wa salam Allah aturkan kepada junjungan kita seru tauladan ummah sebagai yang kelak nanti di akhirat memberikan syafaat kepada kita semuanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, shaimin wa shaimat, kebetulan temanya adalah tentang Lailatul Qadar, tentang malam kemuliaan atau bagaimana kita meraih malam kemuliaan itu. Ketahuilah ketika Rasulullah SAW menyambut kedatangan bulan Ramadan, dan Rasulullah SAW mensabdakan Syahrul Ramadan Syahrul Azim, bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Syahrul Ramadan Syahrul Barakah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Syahrul Ramadan Syahrul Maghfirah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan ampunannya Allah. Dan yang teristimewa lagi Rasulullah menyampaikan Syahr Ramadan fihi, bulan Ramadan yang ada dalam bulannya itu Lailatun, yaitu satu malam, khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah inilah mungkin ini rahasianya sesungguhnya. Jadi orang-orang mukmin, salafus salih, orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta kepada kebaikan, orang-orang yang optimis dalam hidupnya, ternyata mereka amat sangat berharap ketemu dengan bulan Ramadan, dan berdoanya itu dalam riwayat orang salafus saleh itu berdoanya ingin ketemu Ramadan itu adalah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, kita berdoa ketemu Ramadan kapan? Biasanya ulama kita ngajarin pas mulai bulan Rajab biasa, Pak. Bulan Rajab, makanya ada satu doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Biasanya kita di bulan Rajab, karena kita mungkin lebih optimis lah. Kalau kita masih hidup bulan Rajab, nanti kita optimis pasti kita ketemu dengan bulan Ramadan. Padahal belum tentu juga. Kayak gitu, tidak sedikit orang-orang yang memang tidak diberikan kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan. Nah inilah yang lebih tertarik. Kenapa salafus salih, kenapa orang-orang yang cinta kepada kebaikan, dia merindukan ketemu Ramadan? Ternyata rahasianya karena di dalam bulan Ramadan itu adalah ada satu malam yang amat sangat bernilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kaji pengertian jadi tadi Qari sudah membacakan dalam surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar disampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Menurut ahli tafsir, ketika ada ayat wa ma adraka wa ma adraka wa ma adraka, tahukah engkau, ternyata di situ mengandung satu rahasia di mana rahasia itu kalau seseorang paham dan tahu ilmunya ingin meraih ketika ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita harus meraih, bagaimana kita ingin meraih tentang malam kemuliaan itu sendiri. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah engkau apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah ini dia. Karena pada malam itu adalah lebih baik nilainya di sisi Allah daripada 1000 bulan.
kebaikan yang kita lakukan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita lihat pengertian dari Al-Qadar. Saya lihat dalam tafsir Al-Maraghi bahwa ada tiga hikmah yang kita bisa ambil daripada memahami tentang malam Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama, makna Al-Qadar itu adalah bimakna hukmu. Artinya adalah ketetapan. Jadi ada satu malam di antara malam-malam Ramadan itu, di mana malam yang istimewa itu ditetapkan oleh Allah seseorang. Tentang apanya? Dalam riwayat tentang rizkinya. Pasti Allah tetapkan rizkinya lebih baik. Meskipun pengertian rizki ini amat sangat luas. Jadi jangan dipahami bahwa ketika bicara rizki hanya sebatas dengan materi, tidak. Mohon maaf saudara-saudaraku, sahibat, kita hadir mengkaji aja itu bagian sudah rizki. Jadi kalau ketika kita hadir, kemudian kita mengkaji sesuatu yang baik, itu ada rizki. Kemudian ketika kita diberikan kemampuan untuk berpuasa, ini semuanya nih puasa Ramadannya dari awal sampai sekarang masih belum bolong. Jangan sampai bolong lah kayak gitu. Kita malu. Itu juga rezeki ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan, itu rezeki. Semua bentuk-bentuk ketaatan ketika kita masih bercengkrama, masih bisa hablum minanas, masih bisa berinteraksi sosial, itu juga rezeki. Apalagi zaman sekarang. Bagaimana perasaannya ketika kita menghadapi musibah COVID-19 ini? Tidak sedikit mungkin secara sempit lah, boleh dikatakan secara sempit, orang mungkin mengatakan, aduh saya rezekinya udah terputus nih, aduh saya rezekinya ini udah habis, udah hilang dan seterusnya. Oh tidak saudara-saudaraku, tidak. Jadi makna rezeki itu amat sangat luas. Ketika kita bisa menjalankan saum Ramadan dengan sepenuh hati, itu juga rezekinya yang luar biasa. Karena urusan rezeki itu bukan urusan kita. Sudah pasti adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, yang pertama, seseorang yang Allah takdirkan meraih Al-Qadar, meraih Lailatul Qadar, maka Allah tetapkan lewat para malaikatnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang langsung dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kayak gitu para malaikat yang turun beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar malaikat turun ke muka bumi ini. Waruhu fiha, langsung dipimpin oleh malaikat Jibril. Ngapain? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Biizni rabbihim min kulli amr, untuk menetapkan ketetapan beberapa perkara. Jadi keterkaitan dengan kehidupan kita. Ketahuilah saudara-saudaraku, ternyata penentuan ketetapan riwayat hidup kita 11 bulan ke depan itu adanya adalah di Ramadan. Makanya di Ramadan memang harus sepenuhnya kita. Ketika kita memang bekerja di salah satu instansi, maka kita bekerjanya lebih sungguh-sungguh. Di mana aja kita berkarya, di mana saja kita bekerja, ingat penentuan kita ini di bulan Ramadan ini. Jadi tetapkan mengenai rezekinya, mengenai umurnya, mengenai bahagia dan tidaknya, itu ternyata di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan yang istimewa ini. Sehingga dalam riwayat, ketika Siti Aisyah merasakan suasana keheningan dan meyakini bahwa itu adalah malam Qadar, dia sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya aku
menemukan satu malam yang menurut aku itu adalah merasa damai di hati, merasa tentram di hati, merasa tenang di pikiran. Apakah yang harus saya baca? Doa apakah yang harus saya baca? Subhanallah, Rasulullah amat sangat singkat memberikan salah satu wirid lah boleh, salah satu amalan. Amalannya apa? Singkat banget. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa kata afuwun? Ternyata afuwun itu adalah lebih tinggi nilainya, lebih besar penghormatannya, lebih besar penghargaannya Allah kepada hambanya dibandingkan dengan maghfurun, ampunan. Jadi kalau ampunan itu, kalau ampunan seseorang harus mengakui dosa dulu, dan riwayat kayak gitu. Jadi kita ngaku dulu dosanya, ditanya dulu sama Allah, hambaku, apakah benar bahwa ini adalah engkau? Betul. Dan engkau tanggal sekian, jam sekian, hari sekian melakukan dosa ini. Bagaimana kita tidak malunya di hadapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dengan gambar kita disaksikan berbuat dosa. Malu apa enggak kira-kira? Malu? Pasti kita malu. Kayak gitu. Nah, kalau afuun ketika dipanggil dan kita merasa banyak dosa di hadapan Allah, tapi Allah hanya cukup, aku ampuni semua dosa-dosamu. Silahkan engkau masuk ke dalam jannahku. Fadkhuli fi jannati. Silahkan engkau masuk ke dalam surgaku. Fadkhuli fi rahmati wadkhuli fi jannati. Masuklah engkau ke dalam rahmatku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi makna afuun ternyata seseorang hamba berdosa dimaafkan sama Allah dan tidak ditanya sama Allah. Enakan maghfurun apa enakan afuun? Dan Rasulullah SAW memberikan amalan. Silahkan Anda baca dikala Anda menemukan sebuah malam tentram, tenang dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang pertama itu. Jadi makna yang pertama adalah maknanya adalah al-hukmu. Kemudian mungkin kita bertanya, dan sepakat ulama, meskipun ini rahasia Allah ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi atau malam kemuliaan itu terjadi. Menurut para alim ulama, menurut mereka yang sudah pengalaman, ada yang mengatakan terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam ganjil 10 akhir. Malam 21, malam 23, malam 25. Ini udah lewat ya. Halo, kita ngerasain apa enggak? Insya Allah mudah-mudahan rasakan. Jadi biasanya gitu, kalau kita mulai dari malam awal terus kayak gitu. Masih ada malam ganjil, masih ada nggak? Berapa malam lagi? Hanya tinggal 2 malam lagi, yaitu malam 27 sama malam 29. Jadi ini dahsyat. Saya gali kenapa? Oh, ternyata ulama itu merindukan Ramadan karena ingin ditetapkan yang lebih baik lagi. Insya Allah nanti. Dan ketetapannya biasanya dahsyat. Kadang-kadang saya kadang-kadang berpikir, oh mungkin kita punya kemajuan dalam hidup ini mungkin karena jasa kedua orang tua kita. Mereka mengabdikannya ketika Ramadan itu luar biasa, sehingga memberikan keberkahan itu bukan hanya buat orang tua kita, tapi justru ke anak dan cucunya mendapatkan sebuah keberkahan. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah keberkahan Ramadan, yaitu malam yang istimewa. Kemudian makna yang kedua,
selain maknanya adalah al-hukmu, yaitu ketetapan Allah, tentunya kita pengen mendapatkan ketetapan yang pasti, yang lebih baik. Jadi orang yang mendapatkan al-qadar pasti ditetapkan lebih baik lagi 11 bulan yang akan datang. Dan nanti kita lihat kalau habis Ramadan ini ada perubahan gak pada diri kita, ya gitu. Kalau ada perubahan, insya Allah itu adalah bagian dari hikmah Ramadan yang telah kita lakukan atau yang kita beribadah ketika di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, makna al-qadar itu sendiri adalah maknanya sesuai dengan namanya, yaitu al-qadar, yaitu kemuliaan. Betapa banyak hadis yang menceritakan tentang keutamaan beribadah. Salat sendirian dengan salat berjamaah lebih besar mana pahalanya? Dengan berjamaah. Kata Rasulullah, as-salatu jama'atu khairun min salatin fadzin bisab'i wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian, dengan bandingannya adalah 27 derajat. Kemudian mungkin di antara kita ada yang pernah hadir melaksanakan haji atau umrah. Kita datang ke Masjidil Haram, maka nilai ibadah di sana, nilai salatnya berapa nilainya? Halo? 100 ribu, enggak tanggung-tanggung, 100 ribu. Kalau kita beribadah di Masjid Nabawi, berapa nilainya? 1000 nilainya. Jadi, tapi jangan jangan itu hitungan ya. Jangan itu hitungan habis pulang dari haji, habis pulang dari umrah, udah enggak sholat lagi. Investasi gue masih banyak. Bukan, tidak demikian. Jadi sekali lagi enggak demikian. Nah, ini satu gambaran bahwa memang ada nilai yang Allah janjikan dan Rasulullah janjikan teristimewa ketika seseorang Allah takdirkan dia meraih Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, di mana nilai ibadahnya seandainya Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, di kala malam hari kita melaksanakan salatul lail atau salat tarawih atau salat tahajud, maka nilai salat tarawih dan salat tahajudnya sama dengan yang kita lakukan adalah 1000 bulan. Berapa hitungan 1000 bulan? Insya Allah kira-kira yang kalau kita hitung, kalau kita kalikan 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun lebih. Inilah istimewanya umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, dan insya Allah sesuai dengan perjuangannya Rasulullah, bahwa kullu ummati dakhalal jannah, insya Allah seluruh umatnya Rasulullah SAW dia adalah masuk surga. Dia adalah semuanya min ahlil jannah, insya Allah. Jadi kita harus optimis kayak gitu. Kita harus optimis. Kalau ada saudara-saudara kita yang optimis dengan menjadi ahli surga, kenapa kita juga tidak optimis? Padahal kita yang diberikan jaminan kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku adalah masuk surga. Kalau meskipun hadis lanjutannya illa man aba, begitu ya. Ya. Illa man aba, kecuali orang yang kagak mau. Rasulullah sempat ditanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku dalam artian mau mengikuti sunnah-sunnahku, maka dia adalah orang yang layak menjadi ahlul jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa orang yang tidak mau melaksanakan sunnah-sunnahku, maka dialah orang yang tidak masuk surga. Saya yakin enggak ada orang yang tidak mau masuk surga. Saudara-saudaraku, jadi makna yang kedua al-qadar itu artinya kemuliaan. Kenapa? Karena nilai kebaikan, nilai ibadah, baik ibadah puasanya, ibadah salatnya, begitu juga infak ketika dia berbuat kebaikan, maka dinilai di sisi Allah dia sama dengan berbuat baik atau berinfak selama 83 tahun lebih di sisi Allah. Inilah yang menarik seseorang, yang berharap seseorang ingin meraih ketemu Ramadan.
Dan tentunya kita tidak menyia-nyiakan amaliyah Ramadan. Shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang ketiga, makna al-qadar itu adalah maknanya sempit. Kenapa sempit? Di situ ada ayat tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah malaikat. Turun malaikat dalam riwayat silih berganti. Ketika turunnya malaikat itu bukan hanya 100, 1000, sejuta, tapi bermiliar-miliar malaikat turun ke muka bumi ini, sehingga sempitlah muka bumi ini dengan dipenuhi malaikat. Salafus salih menyampaikan tanda-tanda kehadiran malaikat itu biasanya ditandai dengan ketenangan hati. Nah, ketika kita nih berada di majlis taklim, biasanya tenang apa tidak? Biasanya gitu kan. Kalau kita lagi membaca Al-Quran, dan setelah kita membaca Al-Quran, biasanya tenang apa tidak? Biasanya tenang. Semua amalan kebaikan yang kita lakukan pasti akan mengundang kebaikan, pasti akan mengundang ketenangan kepada diri kita. Nah, turun malaikat bermiliar-miliar ke muka bumi, sehingga dalam riwayat bahwa suasana hening, suasana tenang, dan itu terus kayak gitu, terus suasana tenang itu sampai kapan? Salamun, sampai hatta matla'il fajar, sehingga sampai terbitnya waktu fajar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun, salam, sejahteralah Anda, terlepas Anda dari kesusahan, terlepaslah Anda dari kebingungan, terlepaslah Anda dari musibah, terlepaslah Anda dari COVID-19, insya Allah lebih terpelihara. Orang yang meraih Al-Qadar maka dapat ucapan salamun dari malaikat, para malaikatnya Allah, sehingga terasa damai di hati kita, terasa damai di pikiran kita. Ya hataman, sampai dengan waktu fajar. Shaimin wa shaimat yang berbahagia, inilah tiga hal inilah sesungguhnya kenapa orang-orang mukmin merindukan ingin ketemu Ramadan, dan insya Allah dia akan terasa kehilangan ketika dia mau berpisah dengan Ramadan. Maka yang ada adalah kesedihan, dan amat sangat berharap kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Shaimin wa shaimat yang berbahagia, mungkin untuk sementara sampai di sini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan, kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, saat ini di live chat sudah ada satu pertanyaan Ustaz, tidak terkait dengan Lailatul Qadar, karena ini bagus dan cukup relevan di antara kita sepertinya. Jadi kan biasa di bulan Ramadan ini kita ada kayak semacam kata Quran itu, kayak grup kata Quran yang terdiri dari 30 orang, kurang lebih seperti ini. Apakah jika masing-masing seseorang atau grup itu membacakan masing-masing satu juz dengan secara bergiliran,
dan pikiran apa sudah bisa dikatakan khatam 30 juz. Ini pertanyaan dari Sayudi Raymond, dan kurang tahu dari bukan mana, kurang lebih seperti itu Ustaz. Jadi kita membuat sebuah grup terdiri dari 30 orang, 30 orang itu masing-masing membacakan 1 juz. Mungkin kalau sudah selesai nanti di juz berikutnya gitu, Ustaz. Apakah jika sudah 30 juz itu dibacakan, orang itu dikatakan sudah khatam 30 juz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat dan sahabat yang berbahagia, keterkaitan kita tadarus, kita mungkin lihat dulu prosesi adanya tadarus di dalam bulan Ramadan. Jadi pahami bahwa tadarus itu yang aslinya itu saling menyimak seharusnya. Jadi saling menyimak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau semasa hidupnya selalu disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian biasanya kita terbiasa bikin halaqah juga di masjid, di mushola, ataupun mungkin di rumah kayak gitu. Jadi saling menyimak. Biasanya kayak gitu. Itu aslinya. Berjalan waktu dengan zaman sekarang, biasanya zaman sekarang sebetulnya kalau pakai Zoom kayak gitu kan bisa, semuanya bisa saling menyimak sebetulnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa dikatakan menghatamkan 30 juz? Kalau saya lebih cenderung, meskipun kita juga memang ada bikin grup kayak gitu, tapi kalau saya bikin grupnya itu nanti rolling terus muter sampai semuanya merasakan juznya. Jadi juz 1, juz 2, juz 3 terus gantian. Jadi yang sudah juz 1 besokannya juz 2, juz 3 terus kayak gitu. Nah itu lebih baik seperti itu lebih sempurna itu. Lebih sempurna dan kita sendiri pun merasa puas kayak gitu. Kalau pertanyaannya apakah dikatakan hatam 30 juz kayak gitu. Ya hatam dengan berjamaah, harapannya insya Allah barangkali, harapannya insya Allah. Tapi yang sempurna itu adalah sendiri mulai dari awal Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas gitu. Intinya gitu. Itu yang sempurna kayak gitu. Yang mudah-mudahan harapannya. Tapi kalau saya sih mengusul rollingnya lanjut kayak gitu. Jadi yang pertama, yang nomor 1 juz pertama, yang nomor 2 juz kedua dan seterusnya. Ketika sampai 30, maka yang 30 itu nanti lari lagi ke yang pertama. Terus yang pertama, kalau yang kedua terus sampai akhir. Itu yang lebih sempurna itu, sampai akhir Ramadan. Nah itu yang cakep kayak gitu. Mungkin sebagai masukan usulan saya mengusulkan seperti itu supaya lebih sempurna kita meraih 30 juz. Karena pasti beda lah, perasaannya beda kayak gitu. Itu barangkali, mudah-mudahan tidak puas. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah jika seseorang telah mendapatkan malam Lailatul Qadar, orang tersebut bisa merasakannya? Dan bagaimana cara kita untuk menjaga iman kita tidak menjadi semacam kecewa gitu saat bahwa saya tidak dapat nih malam Lailatul Qadar seperti itu. Ya, terima kasih. Sahabat yang berbahagia. Jadi ada tanda-tanda seseorang meraih Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam diri kita itu ada 2 bisikan. Bisikan kebaikan dan bisikan kebalikan. Kalau saya tanya, sholat yang lebih utama itu kapan? As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Maksudnya tepat sholat di waktunya. Ada enggak bisikan dalam diri kita? Entar aja, entar. Sholatnya entar. Kalau sholat zuhur entar, jam 1 lah. Atau jam 2 juga masih ada waktu. Ada enggak bisikan kayak gitu? Ada 2 bisikan. Saya baca
kalau bisikan malaikat kebaikan dari diri kita itu lebih besar, dalam diri kita lebih besar, kemudian kita terbimbing melakukan itu adalah tanda-tanda seseorang meraih al-qadar, meraih malam kemuliaan. Jadi dorongan malaikatnya itu, dorongan melakukan kebaikannya itu dengan tanpa pamrih, sekali lagi, itu lebih besar. Dia niatannya itu hanya karena Allah. Yang dia dalam hidupnya itu punya prinsip Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah yang telah menciptakanku, Allah yang telah memeliharaku, Allah yang telah menjamin dalam kehidupanku, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu prinsipnya dalam hidup dia. Jadi dia berjalan dengan dorongan malaikat dan mengalahkan dorongan setan. Setan itu secara bahasa itu artinya diambil dari kata satona. Satona itu artinya adalah jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Makanya kalau ada sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah, hati-hati, kayak gitu. Itu hati-hati bahwa itu adalah ajakan dan godaan setan. Nah, sederhananya gitu aja. Jadi sederhananya, kalau dorongan kebaikan kita itu lebih besar, maka itulah ciri-ciri seseorang meraih tentang malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Istilah kata, seandainya kita punya kelebihan, maka tidak ada lagi kelebihan itu bukan disimpan, tapi kemana? Disimpannya di akhirat. Itu dengan cara berbagi, kayak gitu. Dengan cara berbagi, maka dengan cara berbagi itu justru dia akan lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia karena dia sudah berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi maknanya itu kayak gitu. Jadi maknanya, dan kemudian apakah kita harus kecewa dengan tidak meraih al-qadar? Sekali lagi, ya, astagfirullahaladzim. Maksud saya gini, akan berasa lah. Makanya harus azam dari awal sebetulnya. Harus azam dari awal. Saya tadi mengatakan kenapa orang-orang saleh mempersiapkan diri ketika dia ingin berjumpa dengan bulan Ramadan itu, persiapannya adalah 6 bulan sebelum ketemu Ramadan. Karena memang ketika dia Ramadan, dia full banget bagaimana melakukan prestasi dan sebuah kebaikan. Ingatlah, semua prestasi-prestasi dalam sejarah Islam itu diraihnya adalah di dalam bulan Ramadan. Ya, termasuklah kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini di bulan Ramadan. Foto Mekah dalam bulan Ramadan. Kemudian Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel di bulan Ramadan. Banyak sekali sejarah-sejarah ketika di bulan Ramadan itu justru adalah prestasi yang luar biasa. Jadi kembali lagi, dorongan dalam diri kita nggak usah kecewa. Kenapa mesti kecewa? Kayak gitu. Karena kita tetap berharap terus kepada Allah. Justru malah enggak. Dan jadi gini, ketika seseorang misal, saya dapat teratur qadar apa enggak ya? Kok kayaknya begini-begini aja. Ya memang harus kita rubah lah. Rubah dengan cara yang lebih baik kayak gitu. Harapannya mudah-mudahan tahun depan kita ingin menampilkan, ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari Ramadan yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu istimewa yang ada dari masyarakat muslim rasanya sangat luar biasa karena banyak istimewa, negara banyak istimewa. Ada hari Arafah, kemudian juga ada Idul Fitri. Banyak sekali istimewa yang kita dapatkan sebagai iman. Saya akan bertanya apakah istimewa ini dilakukan oleh umat sebelum bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kenapa
istimewa yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan begitu banyak keistimewaan dalam rangka Lailatul Qadar. Itu bisa mendapatkan banyak dari hari Arafah dan hari-hari luar biasa lainnya. Itu saya kasih penasaran sampai seperti itu. Kemudian yang tadi seperti itu yang pasal juga bagaimana merasa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau saya sebetulnya mungkin lebih ini juga Ustaz, lebih kita juga terkait ibadah kita. Bagaimana sih kita bisa merasakan bahwa ibadah yang kita lakukan sudah sempurna? Amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Kan mohon maaf ini saya juga tahu hadisnya soalnya, dan rasanya pernah membaca ada hadis yang bilang orang sholat 60 tahun lamanya tapi tidak diterima. Itu kan betul-betul luar biasa buat saya. Apakah yang saya lakukan sudah diridhoi oleh Allah, sudah diterima oleh Allah? Terima kasih. Saudara-saudaraku, sahabat dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca sejarah umat-umat terdahulu, disebutkan dalam Al-Quran itu umurnya Nabi Nuh alaihissalam itu adalah 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Jadi berapa? 950 tahun. Itu umurnya itu. Umurnya Nabi Nuh. Kemudian umur-umur yang dahulu dan seterusnya. Dan teristimewa umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya normalnya antara 60 sama 70 tahun. Inilah yang diperjuangkan sama Rasulullah. Dalam riwayat asbabun nuzulnya keterkaitan dengan surah Al-Qadar, bahwa Rasulullah SAW dapat kisah dari malaikat Jibril tentang dulu ada kaum dari Bani Israel yang namanya Sam'un. Kalau kita bahasa kita ini namanya Samson. Kalau kayak gitu. Kalau bahasa Arabnya Sam'un. Dan dia berjihad beratus-ratus tahun, bahkan beribu tahun tadi, sehingga membuat cemburu Rasulullah. Dan Rasulullah berdoa minta umatnya bernilai berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, bernilai kebaikannya sebagaimana nilainya sama dengan kaum Bani Israel. Maka atas perjuangan Rasulullah SAW maka dikabulkanlah dengan turunnya surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian meskipun nanti kemuliaan ini jadi kemuliaan malam Qadar ini nanti ada keterkaitannya dengan Al-Qur'an. Mulianya Rasulullah, mulianya manusia kalau dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau dia mengimani kebenaran Al-Quran, kalau dia mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran, bahkan mau mengamalkan Al-Quran, sesungguhnya nilai inilah yang harus kita raih, sehingga insya Allah semua yang ditanyakan itu nanti akan terjawab. Kayak gitu, ikhlas terjawab. Jadi jawabannya, ya memang teristimewanya umat Rasulullah ini atau umat Islam ini, kalau menurut saya berkat perjuangan junjungan kita Nabi Yuna Muhammad SAW. Jadi beliau sampai istilahnya nafas terakhir pun yang dia ingat adalah hanya cuman ummati. Bahkan konon dalam riwayat pengen diberikan jaminan kayak gitu, pengen diberikan jaminan. Bahkan kelak nanti di akhirat pun, wah luar biasa perjuangan Rasulullah SAW. Nah, termasuk karunia adanya malam Lailatul Qadar atau ketemu dengan bulan Ramadan, kan ada istilah gini, Syahrul Rajab, Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah,
Syahrul Sya'ban, Syahrul Nabi. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, karena Rasulullah itu hampir selama bulan Sya'ban itu berpuasa kayak gitu. Meskipun kepada umatnya itu tidak ditekankan. Dan syahr Ramadan adalah syahr ummati, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi berbahagialah ketika tadi Qori dari awal membaca surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin mengkaji kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata ini panggilannya khusus. Jadi seakan-akan gini, sini khusus saya panggil, mana orang yang beriman sini, khusus orang yang beriman saja saya panggil. Kayak gitu. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Luar biasa. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan salat kita diterima dan tidak? Saudara-saudaraku, saiman saiman. Jadi gini, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah hiburanmu dalam hidup ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, hiburanku adalah as-salat, salat. Jadi hiburan Rasulullah itu adalah salat. Kemudian ternyata rahasia salat itu, saiman, itu dikala kita lagi sujud. Maka dikala sujud itulah sesungguhnya pembuktian punya kesadaran sepenuhnya diri kita ketika tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Makna ibadah rahasianya itu adalah di sujud. Makanya kalau sujud apa sebentar ya? Halo. Karena pada di situ. Jadi ketika sujud kita ada kesadaran diri. Oh ini tempat saya kembali ini nanti ini ke dalam tanah nih. Oh iya Allah, emang hamba ini yang paling serendah-rendahnya. Kan orang yang paling rendah kan orang yang lagi sujud di bawah kan. Kayak gitu, yang paling rendah. Nah kita udah merasakan itu belum? Udah merasakan itu belum? Kalau kita udah merasakan itu nanti nyambung. Oh memang betul ya Allah, aku diciptakan untuk ini, untuk ini. Nah, meskipun mungkin itu secara zahirnya, secara batinnya bukan hanya zahirnya aja, kepalanya aja yang sujud, tapi seluruhnya kayak gitu. Hati dan pikiran kita pun sujud kepada Allah. Jadi dengan satu konsep tadi, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allahu Rabbuna la syarikalah. Jadi mudah-mudahan terjawab. Adapun jadi gini, ada ciri-ciri, sebenarnya hanya ciri-ciri aja, karena kan itu kan rahasia Allah. Seseorang terampuni dosa dan tidaknya kan kita nggak tahu. Seseorang diterima amal dan tidaknya kan kita nggak tahu. Makanya para ahli ibadah ketika keterkaitan dengan diterima dan tidaknya itu ada dua harapan kayak gitu, yaitu istilah Arabinya, istilah bahasa Arabnya adalah ar-raja wal khauf. Ar-raja harapan. Kita berharap puasa Ramadan kita berharap ibadah tarawih kita berharap amalan sedekah kita berharap doa-doa kita diterima oleh Allah. Kita berharap, optimis kita berharap kayak gitu. Kemudian ada perasaan khauf itu ada perasaan khawatir, takut. Duh, jangan-jangan nih sementara saya tapi nauzubillah min dzalik. Karena ada orang ibadah iya, maksiat jalan terus misalkan, nauzubillah min dzalik kayak gitu. Justru malah akan sia-sia ibadahnya. Mudah-mudahan sekali lagi mungkin nanti kita lebih khususnya lagi
Kalau pertanyaannya lebih ini lagi, intinya gambarannya itu seperti itu. Tapi tetap saudara-saudaraku, shaimin shaiman, semua amalan kita, amalan puasa kita, Ramadan kita, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Dari Irwan Kurniawan. Tanya Ustaz, bagaimana dia mendapatkan Lailatul Qadar bagi yang bekerja siang harinya karena melawan kantuk sungguh berat luar biasa. Allahu Akbar. Ngantuk itu nikmat dari Allah itu. Kayak gitu. Jadi kalau ngantuk tidur bukannya dosa, enggak. Intinya gini, kita komitmen lah. Komitmen. Misalkan Rasulullah mengatakan syahr Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Nah, di antaranya untuk meraih Lailatul Qadar, coba kita berinteraksi terus dengan Al-Quran. Gitu. Nggak saya udah hatam. Kalau sudah hatam, ayo ditingkatkan yang lainnya. Apa? Kayak gitu. Dengan terjemahannya, dengan tafsirannya boleh. Kemudian kita coba mulai menghafal Al-Quran. Ini kalau saya tanya nih, Saimin, Wasaiman, kira-kira punya nggak keinginan bisa menghafal Quran? Halo? Punya nggak cita-cita itu? Gitu. Ada nggak? Kalau ada niatan, udah nyoba belum? Dan teristimewa sekali lagi nih, teristimewa justru nyobanya di bulan ini, di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu pasti dimenangkan demi Allah. Menurut pengalaman saya, kebaikan di bulan Ramadan, niat baik di bulan Ramadan itu dimenangkan sama Allah. Makanya kalau saya yakin banget setan-setan terbelenggu, kalau saya yakin banget kayak gitu. Artinya diperlemah. Ada dalam riwayat lain, bukannya setan dibelenggu berikat, bukan, tapi diperlemah dia. Memberikan bisikannya itu pasti terkalahkan. Asal kitanya benar-benar punya niatan yang baik, punya kokoh yang baik. Silakan nanti diamalkan tuh, dirasakan. Jadi kembali lagi tadi inti pertanyaannya sudah masuk belum? Ya, jadi kita. Iya betul. Jadi itu tolong yang ada itu cuma niat yang baik. Kemudian aduh saya udah berusaha ini baca Quran, aduh ternyata gampang ngantuknya ini, aduh saya langsung tidur saya. Enggak dosa. Demi Allah nanti di akhirat si Al-Quran itu dalam sebuah hadis, si Al-Quran itu akan mengadu kepada Allah. Ya Rabb, aku menjadi saksi kebaikan hambamu ini ya Rabb. Sampai dia nahan ngantuk, dia tetap membacaku, kata Al-Quran itu. Dia tetap membacaku sampai dia tertidur. Itu gara-gara aku. Saya tidak redha kalau dia menjadi ahlun nar. Saya tidak redha kalau dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu diantaranya hazal Quran syafi'un musyaffa'un. Al-Quran itu kelak nanti akan berikan pertolongan kepada hamba-hambanya, kayak gitu, yang diterima syafaatnya, yang diterima pertolongannya. Allah a'lam. Jadi kiat-kiatnya itu kembali lagi, niatan yang baik itu dibuktikan terus diamalkan. Mau istiqomah wudu, coba terus berwudu, kayak gitu. Saya mau istiqomah, nggak mau ngomongin orang, nggak mau bicarakan keburukan, kejelekan orang lain. Oh jangan ngobrol, karena kalau udah ngobrol biasanya larinya kayak gitu. Mendingan ganti dengan cara baca buku, baca apa aja lah yang bisa. Bil khusus Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz dari PT Madiana atas tausiah dan ceramah yang telah disampaikan dengan tema memaknai dan meraih malam Lailatul Qadar. Semoga dapat bermanfaat dan tentunya akan menambah Amin ya Allah. Amin ya Allah. dalam beraktivitas dan menambah motivasi juga dalam beribadah. Amin ya Allah. Sisa bulan Ramadan ini. Amin ya Allah. Baiklah, terakhir pengajian ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin bisa pimpin doa dulu, Ustaz.
Baik, menjelang buka ini adalah sesuatu yang mustajab. Mari kita sama-sama kita berdoa. Yang pertama harapan kita mudah-mudahan amal yang Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amal-amal yang lainnya. Masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan. Ntar malam ke-26, berikutnya malam ke-27, malam ke-28, malam ke-29. Kita lihat ketentuan pemerintah. Biasanya kita bisa 29 hari atau 30 hari. Kita ikutin ketentuan pemerintah. Dan sekali lagi, jangan pernah kita sia-siakan. Silahkan salat di awal waktu, bahkan sebelum waktu salat kita sudah persiapan. Jadi semuanya itu insya Allah kalau sudah dibiasakan. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa ya karim wa ya rahman wa ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika masnuna biha qabilina 'alaiha wa atib 'alaina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit lagi? Masih lama? Udah? Kemarin 48. Sekarang?